Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita belajar tentang teorema Pitagoras. Di mana teorema Pitagoras itu sendiri apa sih? Di dalam kehidupan sehari-hari, Pitagoras sering digunakan untuk ketika ada sebuah sebuah tangga menyindir ke tembok, atau sebuah papan yang ditempelkan ke truk supaya dia bisa turun barangnya. Nah, pada kesempatan hari ini, Pitagoras itu siapa sih? Bisa kita lihat ya. Pitagoras itu adalah seorang ahli matematika dan filsafat berkebangsaan Yunani yang hidup pada tahun 569 sampai 475 sebelum Masehi. Nah, kenapa dia mundur? Hitung harinya. Kenapa nggak 1000 Masehi, Pak? Karena dia ada kata-katanya sebelum Masehi. Sebagai ahli matematika, ia mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku akan sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi lainnya. Nah, maksudnya apa? Bisa kita lihat ya, seperti ini. Ketika ada sisi miringnya nih, kenapa disebut sisi miring? Karena dia berbentuk miring. 1, 2, 3, 4, 5. Sisi miringnya 5. Sisi tegaknya 1, 2, 3. Sisi tegaknya. Sisi alasnya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau bentuknya seperti ini, kita cek coba. Kan tadi kata si Pitagoras itu sisi miring kuadrat akan sama dengan jumlah sisi kuadrat lainnya. Ketika dijumlahin sama nih, 16 tambah 9, 25 ya. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Tentunya bisa kita lihat ketika ada sebuah persegi, kita bikin dalamnya persegi lagi. Berarti kalau kita lihat dalam bentuk ini, dia membentuk 1, 2, 3, 4 segitiga siku-siku. Bisa dikatakan luas daerah yang diartikan ini adalah 4 kali segitiga siku-siku. Dan yang tidak diartikan itu adalah perseginya. Ya. Bisa kita lihat lagi di materi selanjutnya. Ketika kita pecah nih, misalnya seperti ini. Luas daerah yang diarsir. Mana sih? Nah, ini bisa B kali C. Yang pada akhirnya ketika luas persegi ABC, ABCD, mana sih ABCD? ABCD berarti kan biasa ya. Di ini kan ada BC kuadratnya nih. Ada 2, berarti 2 BC kuadrat ditambah berapa? Ditambah A kuadrat. Karena membentuk dalamnya nih. Ya. Lalu luas persegi EFGH seperti ini. Dan pada akhirnya ya, luas daerah persegi akan membentuk sisi miring sama dengan jumlah. Nah, ini asal muasal rumus Pitagoras. Nah, kesimpulannya adalah Pitagoras bisa digunakan. Kan awalnya kita udah tahu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah sisi kuadrat lainnya. Bisa kita rubah-rubah, pindah posisi. B kuadratnya tetap, C kuadratnya pindah jadi min. Jadi hanya sisi miringnya saja yang dijumlah, melainkan itu dia dikurang, artinya sisi miring kuadrat dikurang sisi kuadrat lainnya. Nah, bisa dikatakan seperti ini, sisi miring yang sebelah yang miring, tegak itu yang berdiri di siku-siku, si alas yang tiduran di siku-siku. Nah, dalam hitungannya bisa seperti ini, ketika mencari sisi miring, berarti pangkatnya dijumlah, jangan lupa pangkatnya pindah jadi akar, jelas 10 cm ya, ini lupa tambahin cm ya. Nah, ini juga sama. Kalau bukan sisi, berarti kan kalau bukan sisi miring, berarti sisi miring kuadrat dikurang sisi alas kuadrat. Hasilnya seperti ini. Jangan lupa diakarin ya di akhirnya. Ini juga sama. Kalau mencari sisi alas, baik alas atau titik, jangan lupa sisi miring kuadrat dikurang sisi lainnya, kuadrat lainnya. Oke, jadi pertemuannya itu saja. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.